Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sepanjang perjalanan pulang, senyum tak pernah memudar di wajah Awan. Sesekali ia menciumi punggung tangan istrinya untuk menyalurkan rasa cinta. Ini adalah hari paling membahagiakan baginya. Sayang, aku antar kamu pulang dulu, terus balik ke kantor. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Kamu tidak apa-apa kan? Tanya Awan. Kalau begitu, aku ke rumah ibu saja. Apa boleh? Mengingat rumah orang tuanya tak jauh dari lokasi mereka sekarang, Pelangi tiba-tiba ingin berkunjung. Boleh sayang, nanti pulang kantor aku jemput lagi. Pelangi mengangguk penuh semangat, seperti tak sabar lagi untuk memberitahu kabar bahagia tentang kehamilannya. Ayah dan ibu pasti akan sangat senang, apalagi janin dalam kandungannya adalah cucu pertama di kedua pihak keluarga. Kurang dari 15 menit mereka telah tiba di rumah Ayah Ahmad. Berita kehamilan Pelangi pun disambut dengan bahagia oleh Ibu Humairah. Kebetulan hari itu sang mertua juga sedang berada di sana setelah mengikuti pengajian bersama besannya. Alhamdulillah, selamat Awan, Pelangi. Sebentar lagi kalian akan menjadi orang tua, ucap Bu Humairah penuh sukacita. Alhamdulillah, Bu. Sama halnya Bu Humairah, Bu Sofi juga sangat antusias. Cucu pertama di keluarga Dewanto akan segera hadir di tengah mereka. Alhamdulillah, Ayah pasti senang dengar kabar ini. Pelangi, kamu jangan beraktivitas yang berat. Hamil muda itu harus dijaga. Insya Allah, Bu. Wanita parubaya itu kemudian melirik putranya yang sedang duduk bersama Zidan di sudut sofa lain. Awan, kamu harus cepat cari ART. Kasihan Pelangi kalau masak dan bersih-bersih dikerjakan sendirian. Minta Bi Minah aja lah, Bu. Jawabnya enteng. Bi Minah kan sudah lama ikut ibu. Awan memang tak begitu menyukai kehadiran orang lain di rumahnya. Meminta Bi Minah mungkin menjadi pilihan terbaik. Lagi pula Bi Minah sudah dikenal Awan sejak kecil. Nanti ibu sama siapa kalau Bi Minah diambil sama kalian? Balas wanita itu seolah tak rela. Tidak apa-apa, Bu. Saya masih bisa mengerjakan semua sendiri. Lagi pula di rumah tidak ada pekerjaan yang berat-berat, ucap Pelangi menengahi perdebatan sang suami dan mertuanya. Tapi tetap harus hati-hati, Nak, atau sementara tinggal sama ibu saja, biar kamu ada yang temani kalau di rumah, tawarnya sedikit memaksa. Apalagi minggu depan Awan mau keluar kota, kamu akan sendirian di rumah. Pelangi mengulas senyum tipis mendengar kalimat panjang sang mertua. Ia belum membicarakan lagi dengan suaminya perihal rencana keluar kota. Tadinya ia akan ikut, namun mengingat dirinya dalam keadaan hamil muda, mungkin rencana akan berubah. Iya, Bu, nanti saya bicarakan lagi dengan Mas Awan. Selamat ya, Kak Pelangi, Kak Awan, semoga segalanya dimudahkan, ucap Zidan yang sejak tadi hanya menjadi pendengar. Amin, makasih Dek, balas Awan. Obrolan hangat pun berlanjut. Bu Sofi menceritakan tentang keponakannya yang akan tiba dari luar kota. Oh iya, Zidan sudah punya pacar belum sih? Tanya Bu Sofi seolah sedang menggoda pemuda itu. Mendadak Zidan tersedak teh manis yang baru saja ditegaknya hingga terbatuk-batuk, membuat Awan terkekeh. Ekspresi adik iparnya itu sangat lucu saat sedang malu-malu. Makanya jangan kelamaan jomblo, Dek, celetuk Awan ikut menggoda. Zidan meraih selembar tisu dan mengusap bibirnya yang basah, lalu menatap kakak iparnya. Buat apa pacaran, Kak?
Ada yang pacaran selama bertahun-tahun tapi tidak jodoh juga, jawab Zidan membuat Awan menarik nafas dalam lalu menatap pemuda itu dengan bibir mengerucut. Lo sengaja nyindir gue? Daripada jadi jomblo nelangsa, gumamnya pelan, namun masih dapat dijangkau indera pendengaran Zidan. Lebih baik mana, jadi jomblo nelangsa apa menabung dosa setiap hari dengan pacaran? Sebuah pertanyaan jebakan yang membuat Awan menarik nafas dalam. Ngajak ribut ini bocah. Jika Awan dan Pelangi sedang berbahagia dengan kehamilannya, di sisi lain Guntur sedang berjuang untuk meluluhkan kembali sang istri. Seminggu berlalu sejak Maryam keluar dari rumah sakit. Selama itu pula ia mendiamkan Guntur dan memilih tidur di kamar terpisah. Malam selepas bekerja, Guntur mampir ke sebuah toko bunga dan membeli seikat kembang merah yang akan ia persembahkan untuk sang istri. Mungkin butuh waktu bagi Maryam untuk memaafkan, dan selama proses itu, Guntur terus berusaha untuk memperbaiki diri dan menebus kesalahannya. Tak butuh waktu lama, pria itu telah tiba di apartemen. Seperti hari-hari sebelumnya, hanya kesunyian yang menyambut. Karena sejak keluar dari rumah sakit, Maryam lebih banyak mengurung diri di kamar. "Maryam di mana, Umi?" tanya Guntur kepada Umi setelah tak menemukan istrinya di kamar. Umi yang sedang menonton TV lantas menoleh kepada putranya. "Bukannya ada di kamar?" "Tidak ada, Umi." Informasi yang diberikan Guntur menciptakan kerutan tipis di kening Umi. Biasanya Maryam tidak keluar kamar jika tidak ada sesuatu yang penting. "Coba periksa lagi, mungkin sedang di kamar mandi." Guntur pun kembali ke kamar untuk memastikan, namun tetap tak menemukan keberadaan sang istrinya. Perhatian Guntur akhirnya teralihkan pada secari kertas di atas meja. Dengan perasaan tak karuan, ia menjatuhkan tubuhnya di ujung tempat tidur. Tangannya gemetar, bola matanya mendadak digenangi cairan bening membaca kata demi kata yang tertulis di sana. "Assalamualaikum Umi, maafkan saya pergi tanpa permisi. Saya bukan tidak betah tinggal bersama Umi dan Abah, tapi saya butuh waktu untuk menenangkan diri dan menata ulang kehidupan saya. Semoga Umi, Abah, dan Mas Guntur selalu dalam lindungan Allah. Maryam." Guntur menjatuhkan kertas di tangannya, seperti kehilangan kemampuan untuk berpikir. Ia mematung di tempat. Maryam pergi. Detik itu juga Guntur tersadar, keluar dari kamar dengan tergesa-gesa dan menyambar kunci mobil yang tadi ia letakkan di atas meja. "Umi, Maryam pergi, saya mau cari dia dulu," ucap Guntur membuat Umi terkejut. "Apa? Maryam pergi? Kamu yakin?" Guntur memberikan sepucuk surat yang ditinggalkan Maryam. Umi pun cukup terkejut membaca isi surat itu. "Kamu mau cari kemana?" "Mau ke bandara dulu, Umi. Mungkin Maryam mau pulang ke kota asalnya." Tanpa menunggu lagi, pria itu melangkah cepat keluar dari apartemen, mengemudi dengan kecepatan tinggi. Bahkan ia tak peduli lagi dengan umpatan pengendara lain yang hampir ditabraknya. "Kenapa lagi ini mobil?" ucapnya ketika merasakan sesuatu yang aneh pada laju mobilnya. Pria itu lantas menepikan mobil. Dengusan frustasi terdengar ketika menyadari ban mobil dalam keadaan bocor. Baru saja Guntur akan memesan taksi online, namun ternyata ia lupa membawa ponsel. Astagfirullah. Di sisi lain, Awan sedang dalam perjalanan untuk pulang ke rumah. Dari kejauhan melihat seorang pria yang tak asing baginya. Bukannya itu Bandar Korma ya? Ngapain di mari?
Ketika telah berada dalam jarak dekat, Awan menepikan kendaraan saat melihat ban mobil sang bos dalam keadaan kempes. "Ada yang bisa dibantu?" tanya Awan membuka kaca jendela mobil. Guntur tampak terkejut dengan keberadaan Awan di sana. "Ban mobil saya bocor, saya lagi buru-buru ke bandara." "Mau kabur kemana loh sampai buru-buru ke bandara?" Emangnya mau ngapain ke bandara?" tanyanya lagi. "Istri saya kabur, saya mau nyusul," jawab Guntur polos tanpa mengindahkan ekspresi wajah Awan yang begitu terkejut. "Hah, kabur?" Awan berpikir sejenak. Tidak pula menawarkan bantuan atau tumpangan. Bagaimana jika Guntur melakukan kekerasan sehingga Maria memilih kabur dari rumah? Pikiran konyol itulah yang terbesit di benaknya. "Saya boleh minta tolong diantar ke bandara?" Bibir Awan mengatup rapat. Ia menatap Guntur curiga, dan pria itu dengan cepat mampu menebak apa yang sedang dipikirkan Awan. "Demi Allah, saya tidak melakukan apa yang ada di pikiran kamu. Saya hanya mau menyusul istri saya sebelum terlambat." "Ya udah, cepet naik." "Awas aja bohong, gue bogem lagi tuh muka."